Ibu mertua mengambil semua uang hasil kerja suamiku, namun suamiku justru membelanya. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Aku menatap lembaran uang di tanganku, 500.000 rupiah. Jumlah yang seharusnya cukup untuk 1 bulan. Begitu kata ibu mertuaku. Aku hanya menghela nafas pelan. Sudah terlalu lelah untuk membantah ataupun meminta lebih. Semua keputusan tetap ada di tangannya. Seperti biasa. Uang ini kamu gunakan hemat-hemat ya, agar bisa sampai 1 bulan. Kata ibu mertuaku tanpa rasa bersalah. Oh iya, perkenalkan namaku Fauzia. Usiaku 30 tahun. Aku telah menikah dengan Mas Rahman selama 9 tahun dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Yang sulung berusia 6 tahun, sementara si bungsu baru berusia 3 tahun. Sejak awal pernikahan kami, kehidupan rumah tanggaku tidak pernah mudah. Namun aku bertahan demi anak-anakku. Aku ingin mereka tumbuh dalam keluarga yang utuh. Meski kenyataannya jauh dari kata bahagia. Aku sempat berharap Mas Rahman akan berubah. Tapi harapan itu semakin lama semakin memudar. Mas Rahman adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Sebagai anak sulung, dia memikul tanggung jawab yang besar sebagai tulang punggung keluarga. Ayah mertuaku sudah lama meninggal dunia, dan ibu mertuaku tinggal seorang diri. Adiknya pun sudah menikah dan memiliki anak. Saat ini suamiku bekerja di luar negeri dengan penghasilan yang cukup besar karena bekerja di kapal barang Jepang. Seharusnya kondisi keuangan kami lebih baik, namun ternyata aku dan anak-anakku justru hidup dalam keterbatasan. Setiap bulan, seluruh gajinya dikirimkan ke rekening ibunya. Katanya untuk ditabung demi membeli rumah. Aku hanya bisa menerima 1 juta rupiah per bulan dari gajinya yang 10 juta rupiah. Sisanya, entah benar-benar ditabung atau tidak. Aku tidak tahu. Bulan ini aku menanti kedatangan ibu mertuaku. Karena aku sama sekali sudah tidak mempunyai uang. Mana mungkin cukup 1 juta untuk sebulan. Pagi ini deru motor terdengar di halaman rumahku. Tapi rumah milik ibuku. Ternyata benar dugaanku. Ibu mertuaku dan adik iparku yang datang. Tanpa basa-basi, ibu mertuaku menyerahkan uang 500.000 rupiah ke tanganku. Aku hanya bisa bengong dan diam menerima uang jatahku berkurang. Ibu mertuaku bilang, bulan ini ibu kasih untukmu dan anak-anakmu hanya 500.000 rupiah. Karena kasihan adikmu perlu bayar cicilan motornya. Dagangannya tidak laku. Ibu mau membantunya 1 juta. Nafasku tidak beraturan mendengar penjelasan ibu mertuaku. Mana mungkin dia lebih mementingkan cicilan motor adik Mas Rahman daripada aku dan anak-anak yang lebih memprihatinkan hanya diberi uang 500.000 rupiah untuk sebulan. Secara aku dan anak-anakku lebih berhak atas gaji Mas Rahman. Sudahlah, aku tidak mau berdebat lagi. Aku capek seperti ini dari dulu. Bicara pun hanya akan adu mulut yang berkepanjangan. Ya, aku seperti wanita bodoh yang hanya bisa diam saja diperlakukan seperti ini. Kulirik adik iparku yang celingak-celinguk tanpa tahu malu sedikit pun. Fauzia, ibu juga banyak pengeluaran. Harus memberi makan anak istri, adik suamimu itu. Tolong kamu mengerti ya, Fauzia. Penuh harap ibu mertuaku memohon agar aku bisa mengerti. Dengan rasa jengkel di hati, aku hanya bisa cukup menjawab. Iya, Bu. Semoga cukup untuk 1 bulan. Biarlah anak-anak tidak bisa jajan. Mungkin makan juga cukup dengan ikan asin saja. Sindirku kepada ibu mertuaku dan adik iparku. Tanpa ada rasa malu dan bersalah, mereka hanya ketawa ketiwi. Mungkin bagi mereka itu lucu. Aku berbicara seperti itu.
Ya, kamu pandai-pandai mengatur keuangan dan berhemat juga agar cukup 1 bulan. Waras atau tidak orang ini, batinku berbicara. Mereka berdua pun pergi berlalu. Setelah kepergian ibu mertuaku dan adik iparku, pikiranku terus berputar bagaimana caranya aku bisa membagi uang 500.000 rupiah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi si sulung sekarang sudah memasuki sekolah dasar dan banyak keperluan yang harus dibeli untuk keperluan masuk sekolah. Tega sekali Mas Rahman mempercayakan gajinya kepada ibunya dan menjatah kami sedikit. Tidak terasa sesak di dada. Sungguh ini sakit sekali. Kasihan anak-anakku. Tidak kuasa bulinan air mataku membasahi pipiku. Aku menggenggam uang 500.000 rupiah di tanganku. Dan aku jadikan ingatan yang paling tajam saat nanti kelak waktunya tiba. Mataku sembab. Tubuhku terguncang pelan karena isakan tangisku yang tidak bisa kutahan. Bu, ibu kenapa? Guncangan tangan anak sulungku membuatku terbangun dari tangisanku. Ibu tidak apa-apa kok, Nak. Aku mencoba menutupi kesedihanku. Ibu jangan bohong. Kakak tahu kok. Tadi nenek sama om datang kan ke sini. Mereka ngapain ibu? Ibu sampai nangis kayak gini. Rupanya si sulung tahu bahwa ibunya lagi menangis. Walaupun usianya baru 6 tahun, tapi pemikiran anakku sudah seperti orang dewasa. Mungkin asam manis kehidupan dan pemandangan pilu sudah dia saksikan semenjak dari dulu. Anak sulungku memang penurut, mandiri dan tidak menuntut meminta apapun dariku, layaknya anak-anak seusianya. Sini nak, ibu mau bicara. Aku mendekap anakku erat-erat. Iya, ada apa, Bu? Kakak sayang kan sama ibu? Tanyaku lirih. Iya, kakak sayang banget sama ibu. Ibu jangan nangis. Ada apa, Bu? Tanyanya lirih pula. Kakak, tolong sabar ya. Mungkin ibu tidak bisa memberikan apa yang kakak mau saat ini. Bahkan kita makan pun jauh dari kata enak. Kok ayah gitu ya Bu sama kita? Ayah kan kerja di luar negeri, pasti gajinya besar. Dengan polosnya si sulung menanyakan ayahnya. Gak tahu kak, ibu juga gak mengerti, mungkin ada kendala. Aku mencoba menutupi kejelekan ayahnya. Gak apa-apa Bu, yang penting kakak sama adik selalu dekat sama ibu. Anakku memeluk tubuhku dengan erat, dan aku pun tahu dia pun menangis. Menjelang sore, anak bungsuku merengek ingin dibelikan mainan yang cukup mahal. Si bungsu melihat anak tetangga yang memamerkan mainannya. Ibu, adik ingin beli mainan seperti mainannya punya Faza. Rengeknya kepadaku. Aku hanya bisa berdiri terpaku mendengar rengekan anak bungsuku itu. Mana mungkin dengan uang yang hanya 500.000 rupiah, aku bisa membelikan mainan untuk anakku yang cukup mahal. Bagaimana nanti kalau dibelikan mainan, uang untuk makan tidak akan cukup. Ah, pusing sekali aku memikirkannya. Adik sayang, maaf ya, mainan itu cukup mahal. Nanti saja belinya ya. Aku mencoba memberikan pengertian sama si bungsu. Ya, memang dasarnya anak seusia 3 tahun susah untuk diberi pengertian. Yang tidak seperti kakaknya yang sudah mengerti kesulitan ibunya. Si bungsu bukannya mengerti, malah dia menangis sejadi-jadinya. Hingga aku pun bingung untuk menenangkannya. Terdengar teriakan ibunya Faza. Anak tetanggaku, dengan gayanya yang khas orang kaya, berjalan sambil membusungkan dadanya, mendekat menghampiriku. Bu Fauzia, kenapa tuh si Kenzi nangis-nangis terus? Itulah si bungsu namanya Kenzi. Gak ada apa-apa kok Bu, cuma ini Kenzi mau mainan seperti punyanya Faza.
Jawabku sendu. Bu Fauzia, beliin dong. Cuma mainan gitu doang. Anak harus sampai nangis segala. Ayahnya kan kerja di luar negeri. Pasti uangnya banyak kan? Sahutnya seenaknya saja. Kenzi kan sudah banyak mainannya, Bu. Aku mencoba mencari-cari alasan untuk menyembunyikan kesulitan hidupku. Alah, palingan juga nggak punya duit kan? Itu kan duitnya dipegang sama mertuanya. Kasihan banget sih Bu Fauziah nasibnya. Ejek Bu Faza, membuat hatiku meringis sedih. Oh iya, maaf ya Bu, saya mau menidurkan Casey dulu. Aku berpura-pura pergi untuk menghindari dari ejekan Bu Faza. Hah? Paling juga malu, punya nasib kok buruk banget. Gumamnya sambil menyunggingkan bibirnya ke kanan dan ke kiri. Dan aku pun mendengarnya. Meskipun nada suaranya pelan sekali, aku mengelus dadaku berkali-kali, mengucapkan istighfar. Aku segera beranjak meninggalkan Bu Faza sendirian, tanpa memperdulikan tatapan sinisnya kepadaku. Aku langsung meninabobokan si bungsu, agar dia tertidur dan lupa akan keinginannya itu. Tring! Ponselku bergetar dan menyala. Ternyata ada status baru dari istri adik iparku. Asik, sebentar lagi aku punya rumah. Senangnya. Itulah status terbarunya. Aku berpikir dari mana si Dodi, adik Mas Rahman itu punya uang untuk membeli rumah. Karena setahuku, tadi ibu mertuaku bilang usaha dagangannya lagi tidak laku. Dan anak istrinya juga diberi makan sama ibu mertuaku. Ataukah, jangan-jangan, kepalaku terasa pusing memikirkan status terbaru istrinya Dodi. Biarkan sajalah. Besok aku akan selidiki. Aku akan berpura-pura berkunjung ke rumah ibu mertuaku saja. Gumamku dalam hati. Rasa penasaran pun semakin dalam. Sebenarnya apa yang mereka lakukan dengan uang suamiku itu? Ya, uangku juga. Rasa kantuk pun telah hilang. Rasanya ingin segera aku menemui mereka. Sungguh Mas Rahman keterlaluan. Aku dibuat mati penasaran. Jika nanti anak-anakku sudah besar, lihat saja kamu Mas, apa yang nanti akan aku lakukan kepadamu. Sabar, sabar Fauzia. Itu yang selalu aku gumamkan dalam hati. Aku memang seperti orang yang paling bodoh. Diam tidak bertindak. Untuk saat ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa, selain mengandalkan uang Mas Rahman yang kecil itu. Hinaan dan cemoohan dari tetangga dan saudara sudah biasa aku lalui. Hah? Kamu Fauzia mau saja hidup sabar dengan suami macam itu? Mertuamu dan adik iparmu itu hidup enak dengan uang suamimu. Lah apa yang kamu dapatkan? Hanya kesengsaraan. Sadar Fauzia, sadar. Itu yang selalu diucapkan saudara-saudaraku. Sedih memang. Tapi apa daya untuk saat ini, aku belum bisa menghasilkan uang yang banyak. Kakak, adik, kita sekarang ke rumah Oma yuk. Ajakku pada Afan anak sulungku dan Kenzi si bungsu. Ayo Bu, sahut mereka berdua dengan kompak. Wajah polos dan ceria mereka membuat hatiku tenang. Memang benar mereka berdualah yang membuat aku mampu bertahan dengan Mas Rahman selama ini. Tapi ingat ya, di rumah Oma jangan bandel. Jangan terlalu minta ini itu. Ancamku kepada mereka berdua. Aku terkekeh geli melihat mereka cemberut dengan ancamanku tadi. Aku mencubit pipi si sulung dan si bungsu dengan gemas. Biarin Bu, kakak sama adik minta ini itu. Kan uang ayah ada di Oma. Jawab si sulung dengan polosnya. Hus, kakak gak boleh ngomong kayak gitu. Kakak kan masih kecil belum tahu apa-apa. Ucapku kepada si sulung memberikan pengertian. Biarlah ini menjadi urusan orang tua.
Kata siapa kakak masih kecil? Nih, otot kakak besar. Celotehnya membuatku semakin gemas sama si sulung. Apalagi pipinya yang putih mulus dan tembem kayak kue bakpao. Iya, oke, kakak memang sudah besar, sahutku. Sambil aku cepat menggendong si bungsu dan meraih tangan si sulung untuk segera cepat mandi. Siap? Let's go! Aku berteriak. Dengan ceria kami bertiga bersiap-siap untuk pergi. Walaupun hidup kami susah, tapi aku tidak mau menunjukkan kesedihan di depan kedua anakku. Aku berusaha selalu menutupi semuanya. Ya, akulah ibu idaman untuk kedua anakku. Mereka selalu mengidolakanku. Katanya, nanti kalau kakak dan adik sudah besar, mau punya istri seperti ibu, yang super sabar. Aku selalu tersanjung dengan kata-kata mereka. Ada-ada saja mereka itu, hingga bisa membuat hatiku terhibur. Assalamualaikum, ucap anak-anakku dengan suara khas cempreng mereka. Cucu-cucu Oma datang ke sini. Sini sayang, peluk Oma dulu. Kelihatannya ibu mertuaku seperti menyayangi mereka. Tapi entahlah, anak-anak tidak mau jauh dariku. Walaupun sesekali ibu mertuaku menyuruh mereka untuk menonton televisi, tetapi tetap saja mereka tidak mau. Fauzia, ada apa kamu kesini? Tanyanya dengan tatapan penuh curiga. Oh, tidak ada apa-apa kok, Bu. Fauzia cuma pengen jenguk ibu saja. Jawabku untuk mengalihkan kecurigaan ibu mertuaku. Oh, kirain mau minta uang lagi. Kemarin kan sudah dikasih 500.000. Segitu kan sudah banyak. Ucapnya dengan nada suara meremehkan. Dasar mertua tidak punya hitungan. Uang 500.000 dianggapnya besar. Gumamku berbisik pelan. Fauzia, kamu barusan ngomong apa? Ibu nggak budek loh. Oh, nggak ngomong apa-apa kok, Bu. Cuma ngomong, ya insya Allah uang 500.000 itu besar. Mudah-mudahan sisa uang Mas Rahman banyak, supaya cepat kami bisa membeli rumah. Sindirku halus, sebisa mungkin agar tidak menyinggung hati ibu mertuaku. Boro-boro kebeli, sekarang sisanya juga sedikit. Ups! Ibu mertuaku menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Maksud ibu apa ngomong kayak gitu? Tanyaku tak mengerti. Kamu ini Fauzia, bawel banget sih. Pengen tahu aja segala keuangan suamimu, masih untung dikasih jatah. Cerocosnya penuh amarah. Bukan begitu, Bu. Kami kan dikasih jatah hanya sedikit oleh Mas Rahman. Pasti sisanya masih banyak kan? Ucapku memberikan penjelasan kepada ibu mertuaku. Sudahlah Fauzia, kamu jangan banyak tanya masalah uang. Uang Rahman, ibu pinjamkan ke Dodi untuk membeli rumah. Kasihan numpang terus di rumah mertuanya. Lah, ibu kenapa nggak bilang dulu sama Fauzia? Setuju apa tidaknya Fauzia, Bu? Fauzia, kamu itu kenapa sih pelit banget sama saudara sendiri? Iya, betul adik ipar kamu. Iya, Bu. Masalah membantu Fauzia mau-mau saja. Tapi kan ini masalahnya Fauzia juga belum punya rumah. Uang jatah kami pun sedikit. Ya, ibu seharusnya mendahulukan kami daripada Dodi, Bu. Aku juga tidak mau kalah dengan ibu mertuaku. Dadaku bergemuruh tak karuan. Hatiku panas rasanya ingin mencakar-cakar wajah ibu mertuaku. Tapi itu hanyalah sebatas rasa emosiku saja. Sudahlah Fauzia. Ibu capek ngomong sama kamu. Gak mau ngalah sama mertuanya. Terserah ibu juga. Fauzia juga gak mau tahu. Saatnya nanti kalau Fauzia mau beli rumah, uangnya sudah ada. Sebentar lagi Dodi dan istrinya ke sini. Kamu ngomong langsung saja sama mereka. Kalau kamu berani. Tantang ibu mertuaku penuh emosi. Oke, jawabku singkat.
Tidak lama menunggu, datang juga dua orang itu. Mereka datang bergandengan tangan, seperti Romeo dan Juliet saja, memamerkan kemesraan mereka. Apalagi Risma, seperti anak bocah 5 tahun yang manjanya tidak ampun. Mungkin dia ingin memamerkan kemesraannya kepadaku, bahwa dialah wanita yang paling beruntung disayang suami yang segala keinginannya selalu terpenuhi. Ya, meskipun Dodi harus pinjam ke sana ke sini, termasuk membelikan rumah baru dengan hasil meminjam uang Mas Rahman. Tak apalah, yang penting Risma senang. Mungkin itu pikirannya. Tak seperti aku yang harus menunggu dan menunggu, beberapa lama lagi Mas Rahman akan berubah sifatnya. Bodoh, bodoh, batinku sambil menepuk-nepuk kepalaku yang tak sakit. Mbak Fauzia, kenapa tuh kepalanya kok ditepuk-tepuk segala? Sakit ya mbak? Atau lagi gak punya duit? Ejek Risma, yang tak sadar jika uangkulah yang dia pakai untuk makan selama ini, dan yang dia pinjam pula untuk membeli rumah barunya. Dasar Risma memang orang yang tidak tahu malu, dan tepatnya orang berwajah tembok. Itulah dia. Oh, enggak. Ini cuma puyeng saja kok sedikit. Jawabku pura-pura berbohong. Puyeng kenapa mbak? Nada suaranya yang manja dan bibirnya yang maju mundur seperti mulut bebek. Terlihat monyong, membuatku geram dan dongkol kepadanya. Iya, ini aku lagi pusing. Soalnya uangku habis gak tahu kemana. Sindirku sengaja untuk memancing Risma dan Dodi, supaya mereka cepat membahas masalah pinjamannya itu. Dengan ekspresi yang kaget, Risma dan Dodi celingak-celinguk ke arah ibu mertuaku, sambil mengedip-ngedipkan matanya. Mungkin mereka kesal karena ibu mertuaku memberitahu masalah uang yang dipinjamnya itu. Lah, mbak ini masalah uang terus yang dipertanyakan? Iya, itu uang saya pinjam dulu mbak, buat beli rumah. Saya kan gak enak numpang terus di rumah mertua. Kini Dodi yang ambil alih pembicaraan Risma. Kenapa kamu gak izin dulu ke mbak? Malah sama ibu minta izinnya. Itu kan uang mbak. Tegasku kepada Dodi. Apa saya tidak salah dengar mbak? Uang itu kan punya Mas Rahman mbak. Teriaknya kepadaku. Tidak ada sedikit pun rasa hormatnya yang menghargaiku sebagai kakak iparnya. Sama saja, itu uangku juga. Mas Rahman kan suami mbak, jadi mbak lebih berhak atas uang itu, bukan kamu ataupun ibu. Desaku penuh emosi. Bukannya meminta maaf, malah sebaliknya dia yang lebih dulu memarahiku. Kata siapa mbak lebih berhak atas uang itu? Yang lebih berhak itu kami mbak, keluarganya Mas Rahman. Mas Rahman kan anak yang paling besar. Jadi Mas Rahman harus menjadi kepala keluarga setelah ayah meninggal. Cerocosnya pula tidak mau kalah. Astagfirullah, yang pantas ngomong kepala keluarga itu aku dan anak-anakku. Kamu kan sudah menikah, dan seharusnya yang menjadi kepala keluargamu itu ya kamu sendiri, bukannya Mas Rahman. Mengerti kamu? Aku seperti orang gila membalas teriakan Dodi. Aku marah. Apa keberadaanku dan anak-anakku tidak berarti dalam kehidupan Mas Rahman, sehingga keluarganya lah yang lebih berhak menikmati hasil kerjanya. Lagian Dodi adalah saudara satu-satunya Rahman, dan dia juga sayang banget sama Dodi. Rahman pasti tidak akan mempermasalahkan uang itu. Kamu mengerti, Fauzia? Bela ibu mertuaku tanpa sedikit pun memperdulikan perasaanku dan posisiku saat ini. Iya, Mas Rahman itu kan sayang banget sama kita. Iya kan, Mas? Celoteh Risma seperti anak ingusan saja, membuat hatiku semakin muak terhadap mereka. Rasanya ingin sekali aku menonjok bibirnya yang monyong itu. Iya, tenang sayang. Mas Rahman tidak akan marah dan mengerti kok. Kita juga berhak terhadap uangnya. Dengan santainya mereka meninggalkanku yang berdiri mematung tanpa ekspresi.
Sungguh tidak bisa digambarkan dengan apapun hatiku saat ini seperti apa. Aku berjongkok memeluk anak-anakku dengan erat. Aku tumpahkan semua air mataku di pelukan kedua anakku. Si sulung mengusap pipiku dengan pelan dan menciumiku berkali-kali. Ayah gak sayang sama kita ya, Bu? Kakak benci sama ayah. Lirih anakku pelan, seraya membisikkannya di telingaku. Entah apa yang ada di pikiran anakku. Dia membenci ayahnya. Dia melihat pemandangan seperti apa ini. Dia mendengar semua ucapan oma dan omnya tadi. Si sulung mengerti semuanya. Ayo Bu, kita pulang saja. Jangan mengemis di sini, ucapnya. Tidak ada yang peduli dan membela ibu saat ini. Percuma berteriak-teriak, menangis, menjerit pun, mereka tidak akan peduli. Mungkin itulah yang ada di dalam pikiran anak-anakku saat ini. Iya sayang, ayo kita pulang, ucapku tanpa basa-basi. Aku dan anak-anakku pergi tanpa berpamitan terlebih dahulu kepada mereka. Sayang, anakku, inilah perjalanan hidup kita. Sampai kapan? Entahlah Mas Rahman. Lirihku pelan. Aku menangis, mengingat kejahatan Mas Rahman kepada kami. Sungguh mulia hatimu, Mas, bertaruh nyawa di negeri orang untuk membahagiakan ibu dan adikmu. Tapi aku dan anak-anakmu hanya bisa melihat kemewahan kalian dari angan-angan kami saja. Dengan langkahku yang gontai, aku mengiring anak-anakku keluar dari rumah ibu mertuaku yang katanya bijaksana itu. Setelah kejadian perdebatan di rumah ibu mertuaku, aku sudah mengambil keputusan matang-matang. Aku akan menunggu dulu keputusan dari Mas Rahman. Selepas itu, aku akan melakukan apa yang terbaik untukku. Percuma hidup dengan status bersuami, tapi kehidupanku tidak layak seperti orang-orang yang mempunyai suami. Aku mulai mengambil semua tawaran les tetanggaku. Kebetulan Afan anakku yang sulung termasuk anak yang pandai di sekolahnya. Mungkin karena itu, dari mulut ke mulut, semua teman-temannya tahu kepandaian anakku. Alhasil anakku selalu mengatakan bahwa akulah yang selalu mengajarkan dan membimbingnya dalam pelajaran di sekolah. Ibuku sangat pintar sekali, ibuku seperti guru. Itulah celotehan si sulung kepada teman-temannya. Dari celotehan itulah, teman-temannya mulai tertarik untuk memintaku sebagai guru privat mereka. Memang dari hasil mengajar sebagai guru privat tidak sebesar seperti gaji Mas Rahman. Tapi alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan aku juga mulai menawarkan diri sebagai guru les komputer di tempat kursus lingkunganku. Mungkin karena keahlianku dalam keterampilan di bidang komputer dan kesabaranku dalam membimbing anak-anak, aku diterima dan lolos sebagai guru les komputer. Senang dan aku ucapkan beribu-ribu syukur atas kemudahan pekerjaan yang aku jalani sekarang. Aku memulai segalanya, tanpa memikirkan pemberian jatah dari Mas Rahman yang sangat terbilang kecil itu. Semuanya akan menuai dari segala perbuatan yang kita lakukan. Itulah yang selalu aku sematkan dalam hatiku sebagai kata-kata ikhlas yang aku jalani dalam kehidupanku ini. Selepas aku pulang mengajar les komputer di sore hari, aku merebahkan tubuhku di atas kasur. Anak-anakku tak menggangguku. Mereka menonton televisi kesukaannya. Mereka tahu ibunya capek dan perlu istirahat. Ah, sungguh pengertian sekali anak-anakku itu. Tring, bunyi ponselku. Lalu kulihat. Oh, ternyata Mas Rahman mengirimku pesan. Mungkin sekarang Mas Rahman sudah sandar dari perjalanan lautnya dalam mengantarkan barang-barang ke beberapa negara. Mas Rahman akan sandar 3 bulan sekali dan baru akan mengabariku. Dengan rasa malas, aku pun melihat ponselku. Dek, bagaimana kabarnya? Anak-anak kita juga bagaimana kabarnya? Aku kangen sama kalian. Dek, kok nggak dibalas sih? Ku pegang ponselku, tapi aku malas untuk membalas semua chat dari Mas Rahman. Rasa sakit perlakuan keluarganya dan akan ketidakpeduliannya
membuat aku lelah dalam ujung sabarku. Aku membalas chat dari Mas Rahman. Alhamdulillah, kabar kita baik-baik saja, Mas. Balasku singkat. Syukurlah, kalau kalian baik-baik saja. Oh iya, Dek. Sebentar lagi Mas pulang loh. Kira-kira 6 bulan lagi. Oh, kok jawabannya gitu doang sih, Dek? Apa kamu nggak kangen sama suamimu? Balasnya tanpa ada rasa bersalah, ataupun rasa penasaran sedikit pun. Kenapa aku membalas chatnya dengan sesingkat mungkin? Mas kan sudah tahu kabarku dan anak-anak. Baik-baik saja. Apa yang harus ditanyakan lagi, Mas? Sindirku. Dengan penuh emosi, sampai jari-jariku pun bergerak tidak karuan, menjadi luapan emosiku yang aku pendam selama ini. Suamimu ini baru ada di daratan. Apa tidak sebaiknya kamu menanyakan dulu kabar suamimu ini? Balasnya seperti orang bijak saja. Iya, maaf Mas. Dek, sebenarnya ada apa sih? Kok kamu nggak seperti Fauziah yang dulu lagi? Sekarang kamu kelihatannya ketus banget. Emang Mas tahu sekarang aku lagi ketus? Gumamku tak peduli. Ya iyalah, Dek. Mas tahu kalau kamu sekarang lagi ketus. Balas chat Mas, kamu kayak gitu. Nggak baik loh, Dek. Mas, pernah terfikir nggak sama kamu? Apakah selama ini aku dan anak-anak baik-baik saja? Balasku tak mau kalah dengan gaya Mas Rahman yang seperti suami bijaksana. Maksud kamu apa, Dek? Balasnya seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Atau memang pura-pura tidak ingin tahu. Mas, baik-baikkah keadaanku bersama anak-anak dengan uang 1 juta, bahkan 500.000 rupiah sekalipun? Dek, kamu harus mengerti aku. Memberi kamu 1 juta dengan tujuanku agar kita bisa cepat memiliki rumah. Aku sengaja mentransfer ke rekening ibuku, karena aku tahu ibuku pasti menyimpannya dengan baik. Mas di sana kan tidak tahu apa yang dilakukan oleh ibumu di sini. Aku bersama anak-anakmu hidup dengan penuh kesulitan, Mas. Aku seringkali menerima jatah hanya 500.000 rupiah. Ibu ngasih makan Dodi dan anak istrinya dari uang kamu, Mas. Tapi aku tidak pernah dipedulikan sama ibumu. Aduku sama Mas Rahman penuh panjang lebar. Bahkan sebelum Mas Rahman membalas pesanku, aku sudah mengirim pesan lagi. Bahkan ibumu juga meminjamkan uangmu sama Dodi untuk membeli rumah tanpa memberitahuku terlebih dahulu. Ah, masa sih, Dek? Ibuku bisa seperti itu? Aku tahu ibuku sangat bijaksana. Ah, terserahlah, Mas. Kamu mau percaya atau tidak, itu urusanmu. Dek, jangan begitu sama orang tua. Tidak baik. Aku sengaja tidak membalas chat dari Mas Rahman. Malas rasanya, pasti ujung-ujungnya dia akan selalu membela ibunya dan tidak akan menyadari jika selama ini dia telah dikendalikan oleh ibunya. Dek, ngomong-ngomong, kamu di sana bisa bekerja kan? Tolong bantu aku ya, Dek. Ih, tidak punya rasa malu sedikit pun Mas Rahman menanyakan itu kepadaku. Ya Allah, kenapa Mas Rahman seperti ini? Sudah ngasih uang 1 juta di bawah kata sedikit, nyuruh aku pula untuk bekerja. Benar-benar kelewatan banget. Dan aku pun tidak memberitahunya. Perihal aku sekarang sudah mendapatkan pekerjaan yang bisa menopang kehidupanku bersama anak-anakku. Sudahlah, itu aku matikan saja ponselku. Tidak ada gunanya meladeni Mas Rahman. Akan aku tunggu kamu pulang saja, Mas. Lihat nanti, kalau sudah waktunya, aku akan bersikap tegas dan mengambil keputusan untuk kehidupanku selanjutnya bersama anak-anakku. Assalamualaikum. Tiba-tiba ada ketukan dan suara salam dari arah pintu. Anak-anak berlari menuju pintu depan. Waalaikumsalam. Sahut anak-anakku kompak mengucapkan salam. Nenek, Pak De Latif datang. Kakak kangen.
peluk cium si sulung atas kedatangan kedua orang yang disayanginya. Sementara si bungsu hanya bisa terdiam saja. "Mana ibumu, Nak? Kok nggak kelihatan?" tanya ibuku sambil melihat ke sana ke sini mencari keberadaanku. "Ada, Nek. Ibu baru saja pulang ngajar les," jawab si sulung tanpa ragu, karena dia tahu aku sekarang lagi tidur. "Sini, Nek, Pak D, masuk." Iya, Pak D juga sudah capek dan haus seharian di bis, ingin cepat-cepat istirahat dan juga mau makan. Canda Bang Latif membuat anak-anakku tertawa dan terlihat senang. Mungkin sekarang mereka berpikir akan ada yang menemani mereka saat aku bekerja. Aku pun keluar dari kamar dan membenahi pakaianku yang kusut, karena aku belum sempat mengganti pakaian selepas tadi aku pulang mengajar. Ibu, Bang Latif, kesini kok nggak ngasih tahu Fauzia sih? Fauzia kan bisa belanja dan masak dulu makanan kesukaan ibu. Tanyaku sambil mencium tangan ibu dan Bang Latif penuh hormat. "Ah, tidak usah repot-repot Fauzia. Ibu dan kakakmu kesini hanya ingin memastikan keadaanmu dan anak-anakmu saja." Ada nada ketegasan dalam jawaban Bang Latif. "Iya Fauzia, ibu khawatir dengan keadaanmu dan anak-anakmu. Ibu tahu keadaan rumah tanggamu. Ibu kesal karena kamu terlalu sabar Fauzia." Ibuku juga menimpali kata-kata Bang Latif. "Ya, ibu dan keluargaku tahu tentang sifat Mas Rahman dan ibu mertuaku. Semua keluargaku selalu menasehatiku agar melepaskan pernikahan ini. Toh punya suami juga percuma, Fauzia. Kamu dan anak-anakmu hidup susah seperti ini." Itu yang selalu keluargaku ucapkan. Tapi entahlah, aku hanya selalu bersikap sabar dan sabar menunggu Mas Rahman berubah demi anak-anak, yang pada kenyataannya dia sama saja seperti dulu. "Sudahlah, Bu. Nanti kita bicarakan lagi di dalam. Sebaiknya Ibu dan Bang Latif istirahat dulu. Pasti capek kan?" Bujuku pada Ibu dan Bang Latif. Bisa-bisa mereka menceramahiku di depan pintu sampai berjam-jam. Kalau tidak segera aku hentikan pembicaraan ini. Setelah itu Ibu dan Bang Latif beristirahat melepaskan rasa lelah. Sudah seharian dalam perjalanan. Aku buatkan minuman teh untuk Ibu dan Bang Latif. Mereka meneguk minuman secangkir teh dengan penuh nikmat. Maklum mereka haus, pikirku. "Ibu sama kakakmu istirahat dulu ya Fauzia. Ibu capek," kata ibu sambil pergi ke kamarnya. Tanpa disuruh pun, ibu pergi ke kamarnya. Toh ini juga kan rumah ibu sendiri. Sedangkan Bang Latif beristirahat di kamar anak-anakku. Kemudian aku pergi berbelanja ke warung terdekat untuk membeli bahan makanan yang aku butuhkan. Dan anak-anak pergi bermain ke rumah sebelah. Sengaja aku suruh mereka bermain sebentar di luar, karena tidak ingin mengganggu istirahat ibu dan Bang Latif. Maklumlah, bila mereka berdua bersama, selalu ada kata ribut dan berisik. Entahlah apa yang mereka ributkan. Setelah aku cukup mendapatkan bahan-bahan yang aku perlukan, aku mulai berkutat di dapur. Aku cukup lumayan memasak banyak. Tak apalah sekali-kali aku menghidangkan makanan yang banyak. Mereka juga kan gak sering-sering berkunjung ke sini. Gumamku berbicara sendiri. Ya, baru sekarang Ibu dan Bang Latif berkunjung menemuiku dan anak-anakku. Setelah berbulan-bulan mereka tidak menemuiku. Jarak antara kotaku dan kota istri Bang Latif lumayan cukup jauh, memakan waktu sekitar seharian dalam perjalanan. Ibu dan ayahku dulu menempati rumah ini bersamaku, Mas Rahman dan anak-anakku. Tapi setelah ayah meninggal dunia, ibu diajak Bang Latif untuk ikut bersama dengan istrinya di sana. Karena tidak mungkin aku bisa menghidupi ibu dengan keadaan Mas Rahman yang bisa dibilang pelit dan perhitungan. Boro-boro untuk mampu menghidupi ibu, aku istri dan anak-anaknya saja seringkali diterlantarkan. Mungkin itulah alasan Bang Latif mengajak ibuku untuk ikut bersamanya. Dulu waktu ayah masih ada,
hidupku masih dibantu oleh ayah. Tapi setelah ayah meninggal dunia, tidak ada lagi yang membantuku di sini. Ibu tidak mau menjadi beban hidupku. Maka dari itu, ibu memutuskan untuk ikut bersama Bang Latif. Dengan rasa berat hati dan sedih aku merelakan ibu untuk berjauhan denganku. Di kota ini sekarang aku merasa sendirian. Tepatnya aku hanya seperti memiliki 2 anakku saja. Sedangkan Mas Rahman dan keluarganya seperti orang asing bagiku. Untungnya istri Bang Latif sangatlah baik hati dan sayang terhadap aku dan kedua anakku. Kak Ayu namanya. Ya, seperti nama dan wajahnya yang ayu. Tutur katanya yang lembut dan sikapnya yang halus, membuatku tak segan-segan meminta bantuan kepadanya. Ya, dia memang keibuan cukup serasi bersanding dengan Bang Latif, yang baik dan sangat penyayang menurutku. Kak Ayu dan Bang Latif sering mengirimku uang untuk menopang kehidupanku dan anak-anakku, walaupun aku seringkali menolak pertolongan mereka, karena aku malu selalu menyusahkan mereka. Mereka tahu kesulitanku, mereka juga tahu sifat Mas Rahman seperti apa. Fauzia, ikutlah bersama kami di sana, bawa anak-anakmu juga. Buat apa kamu pertahankan pernikahanmu dengan Rahman? Lihatlah hidupmu, Fauzia. Di sana kakak bisa memantau hidup kalian. Kamu juga bisa memulai hidup baru. Aku ingat kata-kata itu ketika aku menangis mengadu perihal sifat Mas Rahman yang sudah di batas wajar, hidup selalu di bawah ketiak ibunya. Tapi entah, aku selalu menolak permintaan Bang Latif. Aku ingin sabar menunggu perubahan sifat Mas Rahman. Egoisku waktu itu. Ya, aku egois tidak sayang kepada diriku sendiri. Dan aku lemah. 2 jam aku berada di dapur. Setelah selesai semuanya matang, aku bangunkan ibu dan Bang Latif untuk makan. Anak-anak pun tanpa aku memanggilnya, mereka sudah berada di rumah. Bu, ayo kita makan dulu. Pasti kalian sudah lapar kan? Pintaku kepada mereka. Fauzia, kenapa kamu masak sebanyak ini? Kamu punya uang dari mana? Tanya ibuku, merasa tidak percaya kalau aku punya uang untuk memasak makanan sebanyak ini. Ah, ibu nggak apa-apalah. Sekali-kali ibu dan Bang Latif kesini. Sekarang kan Fauzia sudah bekerja, Bu. Jawabku tidak mau membuat ibu sedih, berpikir bahwa aku selalu kesulitan dalam masalah uang. Mataku terasa panas. Kutahan buliran air mata ini agar tidak tumpah di pipiku. Aku juga tidak mau ibuku melihat aku menangis. Batin seorang ibu tidak akan pernah bisa dibohongi, walaupun aku menutup-nutupinya sekalipun. Aku berpura-pura sibuk menata makanan kembali, padahal makanan sudah tertata rapi sejak tadi. Aku menundukkan kepalaku, agar tidak terlihat mataku yang sayu dan wajahku yang memerah. Bang Latif yang sejak tadi melihat kikuknya aku yang menyembunyikan tangisanku, mencoba mencairkan suasana agar tidak terlihat canggung. Sudahlah, Bu, jangan membahas masalah ini dulu. Lebih baik kita makan dulu ya. Iya, Bu. Ayo kita makan dulu. Nanti makanannya keburu dingin. Titahku juga agar mereka cepat-cepat makan, agar tidak berlarut-larut membicarakan masalah kehidupanku ketika mau makan. Itu tidak baik. Si sulung dan si bungsu pun menghampiri kami untuk ikut bergabung makan bersama-sama. Kami makan di ruang TV, karena memang ruangan inilah yang cukup lumayan luas untuk acara makan bersama seperti ini. Kami duduk melingkar. Saat makan, tidak ada yang mengeluarkan suara sepatah pun. Kata-kata Bang Latif mampu membungkam mulut ibu untuk tidak mempertanyakan masalah ini dulu. Menjelang malam, aku dan anak-anakku asik bersanda gurau. Karena aku merasa kangen sama kedua anakku. Semenjak aku bekerja menerima tawaran privat di sana dan di sini, dan menjadi guru les komputer, sedikit waktuku untuk bersama anak-anakku. Tapi untunglah kedua anakku mengerti dengan posisiku saat ini.
Waktu malamlah aku menghabiskan waktuku bersama anak-anakku. Ibu dan Bang Latif menghampiriku dan ikut bergabung bersama kami. Nak, bagaimana kabar suamimu di sana? Tanya ibu tanpa basa-basi. Baru kemarin Mas Rahman memberi kabar. Rupanya dia baru sandar, Bu. Jawabku rasanya malas membicarakan keadaan Mas Rahman. Terus selanjutnya bagaimana dengan pernikahan kalian? Apakah kamu masih tetap mau mempertahankannya? Sementara dia juga tidak peduli dengan nasib kalian. Entahlah, Bu. Aku juga sudah merasa lelah dengan sifat Mas Rahman yang terus-terusan seperti ini. Jawabku sambil aku menepuk-nepuk pantat si bungsu yang sepertinya sudah mulai merasa ngantuk. Apa yang kamu bingungkan lagi, Fauzia? Sudahlah. Suami seperti itu, jangan kamu pertahankan lagi. Hidup masih di ketiak ibunya. Apa artinya pernikahan seperti ini? Coba kamu pikirkan baik-baik, Fauzia. Dan bagaimana nasib anak-anakmu kelak? Sepertinya ibu sudah kesal dan geram atas sikapku yang lemah selama ini. Fauzia, jangan kamu berpikir apa-apa lagi untuk saat ini. Sudahlah, akhiri saja pernikahan kalian. Kakak yang akan mengurusi perceraian kalian nanti. Desak Bang Latif, supaya aku cepat-cepat mengambil keputusan. Tapi Bang, sekarang Mas Rahman belum pulang. Apa tidak sebaiknya kita bicarakan baik-baik dulu? Jawabku pelan. Aduh, Gusti ya Allah. Fauzia, apa sih yang kamu pikirkan? Ngidam apa ibu dulu? Sampai-sampai kamu kelewat sabar banget. Sudah, sekarang ikuti saja kata-kata kakakmu itu. Ibu menggeleng-gelengkan kepalanya, menandakan pusing dan kesal atas jawabanku. Tidak lupa luput juga. Aku mendapatkan cibiran kecil dari ibu. Walaupun aku sudah dewasa, tapi tetap saja ibu memperlakukanku seperti Fauzia kecil saat aku dulu masih berusia 10 tahun. Fauzia, suka atau tidak suka, Abang akan paksa kamu supaya kamu bercerai dengan si Rahman. Kamu diam saja, jangan melakukan apa-apa, biar Abang yang mengurus semuanya. Ucap Bang Latif penuh penekanan. Iya, tunggu dulu si Rahman pulang. Sudah langsung kamu gugat cerai. Mengerti kamu? Lagi-lagi ibuku juga mencecarku habis-habisan. Mereka berdua kesini rupanya ingin menyelesaikan pernikahanku dengan Mas Rahman. Rupanya mereka sudah tidak tahan lagi melihat keadaanku yang selalu diterlantarkan oleh Mas Rahman. Kupingku terasa panas, karena semua perkataan ibu dan Bang Latif sungguh penuh dengan penekanan. Mereka sudah tidak sabar agar aku segera mengajukan gugatan cerai. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Bang Latif yang akan mengurus semuanya. Tapi bagaimana aku bisa mengajukan gugatan cerai? Mas Rahmannya saja juga tidak ada di sini. Bagaimana bisa? Iseng aku chat Mas Rahman terlebih dahulu. Pasti dia belum bekerja lagi. Mas, persiapkan dirimu nanti setelah ada di rumah. Oke? Aku menghela nafas sejenak, menunggu balasan chat dari Mas Rahman. Bagaimanakah reaksinya dia? Tring, ternyata ada balasan dari Mas Rahman. Ada apa sih, Dek? Tanya emotikon penasaran, dan kaget pun tidak luput dia kirimkan. Mas, nanti kamu akan menikmati hasil dari kamu menjatahi kami 1 juta rupiah. Semoga kamu puas. Dek, kamu ini apa-apaan sih? Dulu kamu kan tidak pernah mempermasalahkan uang, tapi kenapa sekarang kamu malah berubah? Tanya Mas Rahman. Rupanya dia mulai menyadari perubahanku ini. Hah? Iya. Dulu aku bodoh, Mas, dan dibutakan oleh cintamu. Dek, sadar, Dek. Sadar. Iya, sekarang aku sudah sadar, Mas. Karena uangmu yang 1 juta itu. Aku kirimkan 2 emotikon marah. Menegaskan jika aku marah dan tidak main-main. Ya sudah, Dek. Kalau masalahnya uang, nanti aku tambahin menjadi 500.000 rupiah. Jadi 1,5 juta ya, Dek. Rayunya kepadaku.
berharap aku akan luluh hanya dengan uang 1,5 juta. Aku menyunggingkan bibirku sebal. Apa artinya uang 1,5 juta dengan segala kemewahan yang dinikmati ibunya? Nafasku tidak beraturan, mulutku komat-kamit, menyumpahi Mas Rahman dengan kata-kata serapahku. Tanganku pun terkepal bulat penuh tenaga, alhasil bantal guling yang menjadi sasaran tinjuku. Aku sengaja belum membalas chatnya, dan tidak lama kemudian ada bunyi notifikasi chat Mas Rahman mengirim pesan lagi. Dek, aku sudah memberitahu ibuku, jatahmu Mas tambahin menjadi 1,5 juta ya. Hah? Terserah kamu sajalah, Mas. Aku matikan saja ponselku. Beres kan? Biar dia mengira kalau aku masih biasa-biasa saja dengan semua aturannya. Mas Rahman mungkin sudah merasa aneh dengan perubahanku. Namun dia tidak akan pernah mengira jika aku akan mengambil keputusan sejauh ini. Besok paginya, seperti biasa, aku melakukan aktivitasku sehari-hari. Membereskan rumah adalah hal yang wajib aku lakukan pertama kali setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Selama aku menikah dengan Mas Rahman, rumahku nampak selalu rapi dan bersih. Aku didik kedua anakku juga dengan menanamkan jiwa kebersihan dan kerapian. Jadi tidak aneh jika kedua anakku tidak menyukai sesuatu yang kelihatan nampak kotor ataupun berantakan. Hal sekecil apapun, jika menyangkut dengan kebersihan dan kerapian, mereka berdua akan langsung bereaksi. Contoh kecilnya, jika barang-barang milik mereka tidak tertata dengan rapi, tanpa disuruh pun, mereka berdua akan langsung membereskannya. Setelah selesai beres-beres, aku langsung berkutat di dapur untuk memasak. Kebetulan ibu dan Bang Latif belum pulang. Mereka akan menginap beberapa hari lagi. Bang Latif yang mempunyai usaha dagang sayuran di pasar sudah mempercayakan dagangannya kepada Kak Ayu selama dia ada di sini. Setelah semuanya selesai, aku langsung bersiap-siap untuk mempersiapkan diri bekerja sebagai tenaga mengajar non-formal. Aktivitas pekerjaanku dimulai dari jam 10 siang. Lumayan tidak terlalu pagi. Aku bisa mengurus rumah dan anak-anakku terlebih dahulu. Aku selalu mengantarkan si sulung ke sekolah, karena jaraknya yang cukup lumayan jauh dan harus pergi naik angkot, membuat aku tidak berani membiarkan si sulung pergi sendirian, meskipun kerap si sulung mengatakan keberaniannya untuk pergi sendiri. Bu, kakak pergi sendiri saja ya, kakak kan sudah besar, pinta si sulung ketika mengatakan keberaniannya. Ah, tidak akan aku biarkan anakku celaka. Mereka adalah hidupku. Akan kujaga mereka sepanjang hidupku. Semuanya sudah selesai. Si sulung pun sudah aku antarkan ke sekolah menggunakan sepeda motorku. Aku mengganti pakaian rumahku dengan pakaian yang cukup rapi. Aku mengenakan celana panjang hitam yang tidak terlalu ketat. Atasannya aku kenakan kemeja panjang berwarna biru yang sangat pas dengan kulitku yang putih. Kemudian aku serasikan dengan jilbab biru, cukup senada dengan baju yang aku kenakan. Aku menatap wajahku di depan cermin, dengan polesan riasan yang tidak terlalu mencolok dan natural, membuat aku terlihat masih cantik dan mempesona untuk ukuran wanita seusiaku. Aku tersenyum-senyum sendiri melihat pantulan wajahku yang cantik di depan cermin. Apakah aku bisa mendapatkan jodoh yang lebih baik dari Mas Rahman? Itulah yang selalu menggelitik di pikiranku saat aku bertekad mengakhiri pernikahan ini. Aku melangkah keluar dari kamar menuju ruang depan, di mana tempat si bungsu berada. Dia sedang bercengkrama dengan ibu dan Bang Latif. Tampaknya dia kelihatan bahagia dan keberadaan ibu dan Bang Latif di sini. Selama mereka di sini, aku sengaja menitipkan si sulung kepada mereka selama aku mengajar. Karena biasanya aku selalu membawanya ke tempat aku mengajar. Aku menghampiri mereka, dan terlihat reaksi mereka terperangah kagum melihat penampilanku yang modis dan wajahku yang cantik berseri-seri. Ibu menatapku tak henti-hentinya dan berkata, "Sungguh kamu cantik sekali, Fauzia," kata ibuku memujiku dan tersenyum dengan lebar.
kagum melihat kecantikan anak perempuannya. Walaupun sudah mempunyai anak 2, tapi tidak terlihat seperti wanita yang sudah menikah. Tubuhku masih langsing seperti tubuh anak gadis. Ah, ibu ini bisa saja. Mentang-mentang aku anak perempuan, selalu saja dibilang cantik. Aku tersipu malu atas pujian dari ibu. Benar, ibu tidak bohong. Kamu itu masih cantik. Tuh buktinya, tubuh kamu masih langsing, seperti anak gadis saja. Ibu melihat tubuhku dari atas sampai bawah, seakan-akan memeriksa ada apa dengan tubuhku ini. Aku kikuk, mundur ke belakang menghindari tatapan ibuku. Ya, aku langsing karena aku jarang makan, Bu. Punya suami pelit. Aku terkekeh geli, bercanda sedikit untuk menghibur diriku sendiri. Terlihat wajah ibu sedikit masam dan bibirnya manyun. Mungkin tidak senang dengan jawabanku tadi. Mungkin itu sudah tamparan bagi ibu, mengingat anak perempuannya memiliki nasib yang buruk, bersuamikan Mas Rahman yang pelit. Kamu langsing mewarisi seperti tubuh ibu. Nih buktinya. Ucap ibu seraya memperlihatkan tubuhnya, ke kanan dan ke kiri, berlenggak-lenggok bak Peragawati saja. Aku tersenyum geli melihat kelakuan ibu yang sangat luar biasa percaya dirinya. Luar biasa cantik dan langsingnya ibuku. Tidak kalah aku juga memberikan pujian selangit kepada ibuku. Ibuku tersenyum malu-malu dan berkata, "Aduh, yang benar saja Fauzia, ibu masih cantik, sudah nenek-nenek begini kok." Tapi tiba-tiba ibu menghentikan senyumannya dan berubah menjadi wajah serius. Tapi ingat Fauzia, mumpung kamu masih muda dan masih cantik, kamu harus akhiri pernikahanmu. Ibu yakin kamu akan mendapatkan jodoh yang lebih baik dari si Rahman. Ibu tidak akan rela kalau kamu menjadi istri si Rahman untuk selamanya. Kamu sudah cukup menderita, Fauzia. Tegas ibu kepadaku. Ah, sudahlah Bu, jangan dibahas lagi. Fauzia bosan mendengarnya. Ucapku malas, seraya aku mengambil alih si bungsu dari pangkuan Bang Latif ke pangkuanku. Iya, awas. Kalau kamu masih memberikan kesempatan kepada si Rahman menjadi suamimu lagi, tidak akan ibu akui lagi kamu sebagai anak ibu. Paham kamu? Ancaman ibu membuatku bergidik ngeri dan takut. Sudah, jangan dibahas masalah itu lagi. Biar kita tunggu saja si Rahman pulang. Potong Bang Latif untuk menghentikan ocehan ibu tersebut. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Aku mengakhiri percakapanku. Aku menitipkan si bungsu kepada mereka berdua. Tidak lupa ku peluk dan ku cium juga kening anakku. Semoga dia baik-baik saja selama aku bekerja di luar. Aku berpamitan pergi, lalu aku hidupkan sepeda motorku dan pergi melaju meninggalkan rumah. Dengan kecepatan sedang, karena keselamatan bagiku adalah nomor 1. Terlebih dahulu aku memarkirkan sepeda motorku, lalu berjalan melangkah menuju ruang mengajarku. Ternyata anak-anak lesku sudah siap untuk memulai pelajaran. Tidak sulit bagiku untuk mengajari mereka, karena kebanyakan dari murid lesku adalah orang dewasa yang tengah memperdalam kemahiran komputernya untuk mencari pekerjaan. Untuk saat ini, perusahaan-perusahaan kebanyakan memperkerjakan orang-orang yang mahir dalam mengoperasikan komputer. Karena itulah syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan untuk menunjang kelancaran dalam bekerja. Tenaga mengajar di tempat ini ada 3 orang. Aku adalah satu-satunya tenaga mengajar perempuan di tempat ini. Aku belum cukup mengenal dengan rekan kerjaku yang lainnya. Bahkan aku belum sempat melihatnya juga. Karena memang aku baru bekerja di sini. Jam mengajarku di tempat les pun telah usai. Dengan langkah lelah, aku pulang ke rumah. Kulihat suasana sepi, hanya lampu ruang tamu yang masih menyala redup. Mungkin ibu dan Bang Latif sudah tidur. Aku menghela nafas panjang, mencoba menenangkan pikiranku yang kusut. Namun baru saja aku hendak mengganti pakaian,
Gawaiku berbunyi. Aku melihat beberapa pesan masuk dari Mas Rahman. Dek, Mas minggu depan pulang. Mas pengen tahu apa yang kamu maksud kejutan. Dek, Mas juga sudah ngomong ke ibu. Nanti kita bertemu saja untuk membahas masalah ini. Aku memandang layar ponsel itu cukup lama. Tetapi sengaja aku tidak membalasnya. Hatiku masih terasa begitu sakit dan kecewa terhadapnya. Aku tidak ingin berdebat melalui pesan, apalagi jika akhirnya hanya akan semakin membuatku terluka. Ibu dan Bang Latif yang aslinya mau pulang besok pagi pun mengurungkan niatnya, karena mereka ingin membantu menyelesaikan masalahku ini. Fauzia, abang mau cari pengacara dulu, buat nanti bantu masalahmu, karena perasaan abang tidak enak, ucapnya serius. Aku menatapnya bingung. Cari pengacara buat apa, Bang? Ya abang takut kalau nanti mereka tidak menerima kamu gugat cerai dan menuntut hak dari kamu. Jawabnya dengan ekspresi penuh kewaspadaan. Hatiku mencelos. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Benarkah pernikahanku harus berakhir seperti ini? Apakah tidak ada jalan lain? Hari ini tepat kepulangan Mas Rahman dari Jepang. Namun yang membuatku heran, dia tidak langsung pulang ke rumah kami. Justru dia memilih kembali ke rumah ibunya lebih dulu. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Apakah dia juga sudah siap mengakhiri pernikahan ini? Ataukah dia ingin memastikan aku tidak bisa berbuat banyak dalam masalah ini? Lamunanku buyar ketika sebuah pesan masuk ke dalam gawaiku. Nanti malam aku, Ibu dan Dodi akan ke rumahmu. Kita selesaikan masalah ini. Aku membaca pesan itu berulang kali. Rumahmu? Gumamku lirih. Kalimat itu membuat pikiranku lebih dalam. Mungkin ini adalah titik akhir dari semua yang selama ini kupendam. Tepat pukul 8 malam, suara mobil berhenti di depan rumah. Aku menengok dari balik jendela, melihat Mas Rahman, ibu mertua, dan Dodi turun dari mobil. Sebelum mereka masuk, aku memastikan kedua anakku sudah tertidur. Aku tidak ingin mereka melihat pertengkaran orang tuanya. Di ruang tamu yang kecil itu, kami duduk berhadapan. Aku, ibu, dan Bang Latif di satu sisi. Sementara Mas Rahman, ibu mertua, dan Dodi di sisi lainnya. Suasana begitu tegang. Hanya terdengar suara detik jam dinding. Mas Rahman membuka pembicaraan dengan nada dingin. Oh, jadi karena ini ya, kamu berani melawanku? Karena hasutan mereka berdua? Aku menatapnya tajam. Mas, bisa sedikit sopan tidak? Kita ini di sini untuk menyelesaikan masalah, bukan memperkeruh keadaan. Sok-sokan bicara sopan. Kamu sendiri sudah gak sopan sama keluarga kami. Sengaja bikin rencana buat merusak hubungan ibu dan anak kan? Aku terbelalak. Maksud ibu apa? Tanyaku bingung. Ya kamu itu pura-pura marah sama Rahman. Ngancem-ngancem mau ngasih kejutan. Padahal aslinya kamu cuma mau cari alasan buat cerai kan? Ibu mertuaku menimpali dengan suara penuh kemarahan. Aku mengepalkan tanganku. Bu, aku begini juga karena ibu. Ibu tidak pernah memikirkan aku sebagai istrinya Mas Rahman. Aku berjuang sendirian, sementara ibu yang menikmati hasil kerja Mas Rahman. Aku bahkan tidak pernah merasakan gajinya, Bu. Diam kamu, Fauzia, bentak Mas Rahman. Aku sendiri yang menyerahkan uangku ke ibu. Ibu lebih bijak dalam mengelola keuangan daripada kamu. Bang Latif yang sejak tadi menahan diri akhirnya angkat suara. Hei Rahman, jangan bentak adikku. Kamu itu harusnya sadar. Sudah cukup baik belum dalam menafkahi istrimu? Jangan cuma memikirkan egomu sendiri. Ibuku ikut bersuara. Apa yang dikatakan Latif itu benar. Sebagai seorang suami, kamu seharusnya mengutamakan istrimu dan anak-anakmu terlebih dahulu. Bukannya malah lebih mementingkan ibumu. Ibu mertuaku menyipitkan kedua matanya. Loh, kalian malah menyalahkan anakku. Seharusnya kalian pikir dulu.
Apa yang sudah Fauziah lakukan selama ini selain jadi benalu di rumah tangga Rahman? Hatiku bergetar hebat. Aku menatap ibu mertuaku dengan mata yang mulai basah. Benalu? Apakah selama ini mereka melihatku hanya sebagai beban? Aku ingin membalas kata-kata itu, tetapi aku terlalu lelah untuk berdebat. Aku menundukkan kepala, menarik nafas panjang, lalu berkata dengan suara lirih namun tegas, "Sudah cukup. Aku sudah capek mendengar semua ini. Mas Rahman, aku ingin kita bercerai." Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju padaku. "Apa? Cerai?" Ibu mertuaku melotot. "Berani sekali kamu berkata seperti itu kepada anakku. Rahman, segera talak istrimu biar dia tahu rasa." Mas Rahman menatapku, lalu menghela nafas panjang. "Baik, Bu. Jika memang ini yang terbaik, aku akan melakukannya. Demi ibu dan keluarga kita." Aku tersenyum miring. Jadi begini akhirnya. Aku bahkan tidak melihat ada sedikit pun rasa kehilangan dalam dirinya. Air mataku jatuh, bukan karena aku masih mencintainya, tetapi karena aku menyadari satu hal. Baginya, aku tidak pernah menjadi prioritas. Aku hanya bagian dari kehidupannya yang bisa dia lepaskan kapan saja. Malam itu berakhir dengan keputusan yang menyakitkan. Namun di balik rasa pedih ini, ada sedikit kelegaan. Aku tahu inilah jalan yang harus aku tempuh untuk menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Akhirnya, aku dan Mas Rahman resmi bercerai. Berkat pengacara yang disewa oleh Bang Latif, aku berhak mendapatkan hak asuh anak-anak kami. Awalnya, aku merasa takut menghadapi kehidupan baru tanpa Mas Rahman. Tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai menemukan kebahagiaan yang sejati. Aku bekerja keras demi anak-anakku, dan perlahan-lahan kami membangun kehidupan yang lebih baik. Di setiap langkahku, Ibu dan Bang Latif selalu ada untukku. Mereka memberikan dukungan tanpa henti, membuatku merasa bahwa aku tidak sendirian dalam menghadapi semua ini. Kasih sayang mereka menjadi penyemangatku untuk terus maju, menghadapi hidup dengan lebih tegar. Aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari mempertahankan sesuatu yang sudah rusak. Justru dengan melepaskannya, aku bisa menemukan ketenangan dan kedamaian dalam hidupku. Kini aku hidup dengan bahagia bersama anak-anakku, menjalani hari-hari dengan penuh harapan dan semangat baru.